Siapa yang nggak hafal apa Pancasila? Ada yang nggak hafal Pak ini? Pancasila apa ya? Pancasila satu, ketuhanan Bangsa, dua. Masih dari sekolah apa nih? Ya. Kedua apa? Kedua kemanusiaan yang dalam rangka. Tiga. Persatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu apa? Sama Apal. Ngapalno siapa? Nggak, yang dulu sampai ngapalno itu siapa? Atau SD, guru. Tapi presiden enggak. Nah sekarang yang saya tanyakan ini adalah sampai Pancasila yang muslim. Temanya adalah Syahadatul Muslim. Semboyan orang muslim di dunia juga 5. Ya, Syahadatul Muslim khamsatun. Jadi semboyan orang muslim ada 5. Ya, sama catat. 1. Allahu ghayatuna, ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Amma ba'du, qala ta'ala fi surati Zukhruf. Zukhruf itu 43. Ayatnya 43-44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون. Ya, betul. Matikan ban-ban. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika fasawfa tus'alun. Ya, ya. Aman terjemah dulu. Ya. Ya, sambil terjemah. Maka berpeganglah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaum, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan waktu oleh Allah. Kita ketemu dengan tahun 1448 ya. 1448 atau di tahun Masehi sekarang 2026. Ya, jadi sebelumnya saya mengingatkan dulu, memang mempelajari Al-Quran Masjid itu memang sangat penting. Sebab saya baca dari riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi. wa tama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarrusuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah
wa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Jadi tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah di masjid. Kumpulnya apa? Tidak saja membaca ayat-ayat Allah, tapi mempelajari isinya. Melainkan 4 hal yang dijaminkan oleh Rasul kepada kita. 1. Anzalat alaihis sakinah. Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwanya. Itu 1. Yang kedua adalah hafathumul malaikah. Malaikat mengelilingi dan mendoakan. Nah, doa ini tertulis di dalam surat 40 ayat 7, 8 dan 9. Surat Al-Mu'min 7, 8 dan 9. Apa? Kamu terima? Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Satu lagi. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Ya, alhamdulillah, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan keluarga kita semua termasuk golongan orang-orang yang didoakan malaikat ini. Amin. Soalnya apa? Kalau sudah kita itu viral di langit, itu tadi kan ada kata-kata wa dzakarallahu fi man indah. Jadi Allah menyebutkan nama orang-orang yang telah dicintai Allah karena belajar Al-Quran Majid, itu disampaikan kepada Jibril. Nah, Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat yang ada, malaikat bagi rezeki, malaikat cabut nyawa, malaikat apa saja, semua itu adalah diberitahu sama Jibril atas perintah Allah SWT. Nah, dan malam ini insya Allah yang kita kaji, siapa yang hafal apa Pancasila? Ada yang hafal Pak ini? Pancasila apa ya? Pancasila 1, ketuhanan Yang Esa, 2. Masih dari sekolah apa nih? Ya. Kedua apa? Kedua, kemanusiaan yang dalam beragam. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa? Siapa? Nggak, yang nyuruh sampai ngapalnya itu siapa? Atau SD, guru. Tapi presiden enggak. Nah, sekarang yang saya tanyakan ini adalah sampai Pancasila yang muslim. Temanya adalah Syahadatul Muslim. Semboyan orang muslim di dunia juga 5. Ya, Syahadatul Muslim khamsatun. Jadi semboyan orang muslim ada 5. Ya, sampai catat. 1. Allahu ghayatuna, ridho Allah adalah tujuan hidup kami. Dalilnya Al-Baqarah ayat 207. Al-Baqarah 207. Dan di antara manusia
ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nah, ini satu, Allahu ghayatuna. Yang kedua, ya, ar-rasulu qudwatuna. Rasul adalah tauladan kami, ikutan kami. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, yang ketiga, Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang hidup kami. Surat 43 ayat 43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, itu ya. Kalau 44-nya kan apa tulisannya? Kalau 144-nya, dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungan jawab. Nah, itu semuanya yang ketiga. Yang keempat adalah ya, apa yang keempat? Al-jihadu sabiluna. Jihad adalah jalan hidup kami. Surat 29 ayat 69. 96. Surah Al-Ankabut ayat 69. Walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Karena semuanya orang ke surga itu harus jihad. Kalau tidak jihad tidak bisa. Yang neraka saya nggak usah jihad, ngawurnya tutup. Ya, sampai di atas sumur. Kalau ingin turun ke sumur pakai jihad, nggak usah. Tunggu-tunggu soal ukur. Ya. Tapi kalau di bawah mau naik, nggak jihad. Nomor mata teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-mautu fi sabilillahi asma amanina. Mati syahid di jalan kami, mati syahid di jalan Allah adalah yang tertinggi dari cita-cita kami. Surat 2 ayat 154. Surat 2 ayat 154. 154 Atau surat 3 ayat 169 sama. 154 Al-Baqarah. Wala taqulanna. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Ya, atau surat 3 ayat 169 sama itu. 3149. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang 169 musuh. 169. 169. Nggih, kelintu. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Pertanyaannya, sampai pernah punya cita-cita mati syahid? Mati syahid. Bunda, Pak Sugeng, sampai pernah punya cita-cita ingin mati syahid? Nggih. Gak kepingin. Soalnya saya baca dalam Sahih Muslim ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala syahadata bisidqin." Siapa yang minta mati syahid, ballaghallahu manazil syuhada.
Allah menyampaikan kedudukan mati syahid wa in mata ala firasih, sekalipun dia mati di tempat tidurnya. Dulu itu kalau yang namanya Khalid bin Walid itu pedangi Islam, tapi tidak pernah wafat di medan pertempuran, wafatnya di rumah. Pada orang baru masuk Islam, nyatakan Islam, perang, mati. Ya, memang mati syahid kan istimewa maksudnya. Nah inilah untuk mengingatkan kita semua. Jadi kalau Pancasila ngono apal, mau sok semboyane orang muslim ini mau Keapal. teman. Ini seluruh dunia Pak, musim mana saja sepakat seperti itu. Allahu wa'atuna, Rasul qudwatuna, ya Al-Qur'anu dusturuna, ya al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah atma'amina. Semua seluruh dunia orang muslim begitu. Nanti bulan depan apal ya. Enggak bulan depan apal ya. Insya Allah. Masuk mereka Allah wa yatuna Rasul qudwatuna Quran dusturuna al-jihadu sabiluna. Soalnya masalah surga itu di atas. Makanya kalau surga di atas harus jihad. Kalau tidak jihad tidak mungkin. Ya. Coba ada masuk surga ganti jihad. Saya teringat pesan Jibril ya, yang telah saya tulis di depan rumah saya di sekolahan ini. Itu Jibril mengatakan, ya Muhammad, ismasita fa innaka maitun. Hiduplah sesuka hatimu Muhammad, tapi kamu pasti mati. Yang kedua, wa amal masita fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi kamu pasti dibalas. Yang ketiga, ya, wa akbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah siapa yang kamu cintai, tapi kamu pasti berpisah. Ya, kemudian apa Jibril menyampaikan kepada Nabi, wa alam, ketahuilah anna sarafal mu'min qiyamu billail. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin adalah karena bangun malam untuk sholat. Wa izzahu, dan harga diri orang mukmin adalah istighna'u 'anil nas, tidak pernah menggantungkan nasib kepada manusia. Sebab orang itu menggantungkan nasib kepada manusia, yang dijaga meleset, stroke. Loh iya, wong stroke itu gak perkara awalnya gak sehat. Saya punya teman-teman yang ngomong, saya kan pernah beranak driji. Driji itu gak bisa kenceng. Di rumah sakit umum sudah ada di VIP. Terus kok karonan dok, Bu, sampai dari mana Bu? Saya dari Gedangan. Kenal Khairi? Oh, itu istri saya, suami saya. Oh, suami sampai sudah kontes sekolah tahun cerita. Akhirnya dapat tiga hari tak parani orang kursi. Nek kursi tengok-tengok gak apa-apa. Ya, kursi disuruh kan. Oh, berarti yang namanya orang apa stroke bukan karena kesehatan, ya, karena kesehatan rohani. Ini rohani sehat, insya Allah gak stroke. Ya, nah itulah mestinya yang harus kita ajarkan kepada umat. Nah sekarang yang perlu saya perluas lagi adalah tentang nomor 3, Al-Qur'anu dusturuna. Al-Quran adalah undang-undang hidup kami. Nah, kalau Al-Quran sebagai undang-undang hidup kami, syaratnya paling enggak ada 5 minimal, sempurnanya 6. Jadi syarat untuk menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang hidup, ya, itu 5, maksimalnya 6. Apa nomor 1? Yakin kebenaran Al-Quran, surat 6 ayat 92. Surat 692. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran.
dan mereka selalu memelihara sholatnya. Itu satu. Yang kedua, paham isinya Al-Quran. Harus paham isinya Al-Quran. Surat 4 ayat 82. 482. Surat 4 ayat 82. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya, jadi harus paham lah. Siapa yang menangi tahun 55? Tereng lahir. Loh, belum lahir. Masa tak masjid ini belum lahir? Tuh. Saya tahun 55 itu sudah ya dulu kan lihat orang pemilu itu. Nah, apa saya yang ngundang Kiai Bajuri dari Benet Krian. Ono sono ngaji we. Ngaji ini apa? Tombo ati iku limo warnane. Maca Quran Angen-angen sak makna. kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu. Oh ya rono. Kaping epat kudu weteng ingkang luwe. Sing poso kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Salah suwijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Allah nembatan. Itu tahun 55 itu saya lihat pemilu itu apa saya ngundangnya Pak Juri saya pujian ngono. Saya iki sing ngono karo pujian tok. Nggih. Prakteknya gak. Prakteknya di depan saya masjid-masjid itu kadang-kadang enggak. Itu apa? Allahul kafi Rabbunal kafi wajadnal kafi kafa. Allah Ta'ala Tuhan kami, Nabi Muhammad Nabi kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Apa? Itu senang dengar gitu. Dilakono tok. Sekarang tapi suaranya cowok, tapi masih Quran enggak. Padahal dalam Al-Quran orang enggak seneng Quran, padahal orang itu sudah syahadat, sholat, poso, zakat, haji, tapi enggak seneng Quran. Oncone setan kok gak enak ini. Zaman baca surat 43 ayat 36 sampai 39. Jadi orang itu syahadat, sholat, poso, zakat, haji, tapi enggak seneng Quran. Itu harus dihadapkan dengan surat 43 ayat apa tadi? 36, 37, 38, 39. Apa? Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Quran, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Yes. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Yes. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami di hari kiamat, Yes. dia berkata, aduhai, semoga jarak antaraku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Maka setan itu adalah sejahat-jahat teman yang menyertai manusia. Satu lagi. Harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu di hari itu, karena kamu telah menganiaya dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu bersekutu dalam adab itu. Apa bersekutu? Pondok pelek. Kamu ini telat tadi. Ono kayak muni ngono nang donya kancane setan. Ya, nah itu salah. Ya. Makanya orang itu Pak harus paham Quran. Kalau tidak paham Quran sampai bisa ngambil pelajaran apa gitu?
Coba sama baca Quran, terus gak tahu artinya. Kira-kira pelajaran apa yang kami ambil? Ambil apa? Ngambil apa? Apal tok ganjaran. Apal tok ganjaran. Untuk takon ganjaran kayak lurah ini. Ya, mestinya Pak ya. Orang kalau mengambil pelajaran itu karena dia paham Quran. Nah kalau nggak paham Quran, sekarang saya tanya, yang paham Quran dengan yang tidak paham banyak mana? Banyak nggak paham. Nah, malah kayak keledai lah. Nggih, kayak keledai. Surat Jumat ayat 5. Surat 62 ya, ayat 5. Mathalul ladzina humilu Taurata tsumma lam yahmiluha kamathali himar yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Amatlah buruknya. Apa? Amatlah buruknya. Maksud apakah? Nggih. Alangkah apakah? Amatlah. Amatlah buruknya. Oh ya. Amatlah buruknya. Amat buruk. Amatlah buruknya perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Berarti di masjid itu banyak keledainya ya? Nggih. Nah, kalau banyak orang nggak paham kan berarti banyak keledai. Makanya tulisannya sebelum ayat ditulis di atas peringatan apa? Peringatan kepada umat Islam supaya jangan seperti orang Yahudi yang tidak mengamalkan isi kitab sucinya. Ya, padahal kamu Yahudi. Ya, nah itu banyak yang begitu mah. Ya, orang kan kalau sudah nggak seneng Quran ya, mesti koncone setan. Di Indonesia ini yang nggak seneng Quran dengan yang seneng banyak nggak seneng. Banyak yang nggak senang. Ya, Nggih. banyak yang nggak seneng. Nah siapa yang seneng, siapa yang tidak? Innallaha alimun bidzati sudur. Allah tahu apa yang dalam hati manusia. Nggak ngaku nih wong aku seneng Quran, padahal hati ini nggak seneng. Ya, tapi Allah Maha tahu. Ya, itulah mestinya kita itu harus seperti itu. Jadi tadi syaratnya apa? Yakin kebenaran Quran, 2 paham Quran, 3 mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat 38 ayat 29. 38:29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Sekarang saya tanya, orang nggak paham Quran, pelajaran apa yang diambil? Tidak ada. Ya nggak bisa ngambil, nggak paham. Ya makanya kita wajib paham, Pak. Walaupun Quran itu bahasa Arab, nggak semua orang mondok mesti kudu iso. Masih nggak mondok ya bisa, asal mau belajar. Ya masalahnya orang itu adalah sempatnya ada, sehatnya ada, belajar juga. Nggih. Jadi ini maling itu. Padahal baca Quran gak arti ini. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah SAW bersabda, Inna min ba'di min ummati, sesungguhnya sepeninggalku umatku nanti, yaqra'unal Quran, baca Quran la jauh akhlaqahum, baca Quran tapi gak liwat gorokan. Apa? Yang ngene lambet tok ae. Hum yakhrujuna minad din, mereka sama dengan keluar dari agama, kama yakhruju samu minar ramiyah, seperti keluarnya anak panah dari bosornya. Sumala uduna fi, kemudian tidak kembali lagi kepada Islam. Hum sarul khalqi wal khaliqati, itulah sejelek makhluk dan jelek-jelek perilaku. Rawahul Bukhari. Nah orang-orang gak dikandani ngono. Orang yang maca Quran apa sih?
Alif lam ini alif ini 10 ganjarane. Lam 10, mim 10, alif lam itu 10, 30. Aja takon ganjaran, takon lurah ae ganjarane. Aman apa takon ganjaran itu. Ya, mestinya yang kita ambil bisa pelajaran. Oh, berarti kita itu kalau dibanding ambil pelajaran surat 41 ayat 11, berarti kita itu kalah ambek langit ambek bumi. Langit bumi sampeyan gedene celuk ngoro. Wong cilik sampeyan celuk gak gel. Banggel. Ya. Nggih. Kemudian surat 41 ayat 11. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Apa jawabnya langit bumi? Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Masya Allah. Langit sampeyan gede ini, sampeyan rupa joe langit. Buatan Mau semangat. celuk Gusti Allah, ayo langit datang berdua dengan bumi. Kepadaku dengan terpaksa atau sukarela. Jawab, qolata ataina ta'in. Keduanya langit dan bumi menjawab, kami datang berdua dengan sukarela. Masya Allah, wong cilik sak semut ngene celuk ya mokom. Ono kaya ana soro-soro piye amene adane. Kuping dhewe sing ngono. Ya, karena apa Pak? Memang orang-orang calon surga itu ahli sholat malam. Jadi ahli sholat malam itu orang ahli surga. Yang muni gitu kan, kalau kita lihat surat 51 ayat mulai 15, 16, 17, 18. Ya, surat 51 itu surat Az-Zariyat. Coba baca 15, 16, 17, 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Ya. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Oh, sedikit sekali tidur. Ya, terus? Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Oh, berarti sedikit sekali tidur ya? Gak sedikit-sedikit tidur ya? Titik-titik turu. Titik-titik turu. Titik-titik turu. Turu itu kok ngene ya? Apa? Enak bal-balan masih melek sama ngibeta. Enak Quran diwaca. Soal sih mencolot. Mestinya Pak ya, kalau kita itu seneng sama nikmati Allah, harus seneng sama omongnya. Karena sampai seneng nikmati Allah, gak seneng ngomongnya, itu koncone setan. Gak bener ya apa sih muni Nabi. Ya. Jadi ini saya mengingatkan kepada kita semua, supaya kita itu adalah ahli baca Quran. Dan Quran kalau kita doa setelah khataman, Allahumma ja'al Quran fi dunya qarinan, ya Allah jadikan Quran di dunia sebagai teman dekat saya, wa fil qabri munisa, jadikan Al-Quran di kuburan yang menentramkan hati saya, ya, wa fi yaumil qiyamati hujjatan wa syafi'ah, di hari kiamat Al-Quran sebagai bukti dan penolong kami, wa lana sitra wa hijabah, jadikan Quran sebagai benteng dari api neraka, wa ila siratal mustaqim nura, dan kepada jalan yang lurus siratal mustaqim sebagai cahaya, wa fil jannati rafiqa, jadikan Al-Quran di surga sebagai teman dekat. Jadi siapa yang Quran ya koncone Quran. Ya. Iki gak mau contoh khataman bolak-balik tapi gak paham. Ya, mana kayak ngeledek. Ya. Nggih. Karena tidak bisa ambil pelajaran kita. Ya, contohnya saja begini. Bapak-bapak ini dengan ibu-ibu kan mestinya harus melaksanakan surat 66 ayat 6. Jadi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
66 ayat 6. Surat 66 ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan ini digarisbawahi oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli Yang alaihi. artinya riwayat Muslim, alaikum biqiyamil laili. Hendaklah kamu selalu salat malam. Fa innahu da'bu shalihin qablakum. Karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Apa gunanya salat malam? 1. Qurbatun ila rabbikum. Akan lebih mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. 1. Yang kedua, mukaffiratun lisayyi'at, penghapus dosa yang lalu. Yang ketiga, wamanhatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Dan yang keempat adalah wamatrodatun anid da'il jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh manusia. Artinya orang kalau ahli salat malam insya Allah gak loroan. Nek loro pantes, nek loroan ini nggak pantes. Itu garis bawah yang diberikan oleh Rasulullah SAW begitu. Ya, makanya di Jibril nanti pesan, ya Muhammad ismasita, hiduplah suka hatimu, kamu pasti mati. Wa amal masita, wa innaka manjiziyun bi. Berbuatlah sesuka hatimu, tapi kamu pasti balas. Ya. Terus wa akhbib masita fa innaka mufariqu, cintai siapa yang kamu cintai, tapi kamu pasti berpisah. Wa'lam, kata malaikat Jibril kepada Nabi, ketahuilah, ya, apa? Ketahuilah, kata Nabi, kata malaikat kepada Nabi, apa? Inna sarafal mu'min qiyamu bilail. Sesungguhnya kemuliaan orang mukmin karena bangun malam di salat malam. Wa izzau, dan harga diri orang mukmin adalah istighna'u 'anil nas, tidak pernah menggantungkan nasib kepada manusia. Orang kalau menggantungkan nasib kepada manusia, sing digantungno itu ternyata gak meleset, akhirnya jadi setrum. Orang setrum itu bukan karena nggak sehat. Saya pernah lihat di Sidoarjo itu ada pegawai bayarannya kali 12 amplop, ngono sepedane iso setruk. Oleh angen-angen iki 12 amplop, lah mari 12 amplop ya apa murine? Padahal dia oleh pensiun. Masih ada pensiun kan, pensiun itu. Nah terus ini pensiun tapi kula biasanya dinas itu kan dia oleh ceperan. Senengane ceperan balik semua kumpul apa sih? Soalnya keceperan ya, kok rezeki itu kan sudah ditentukan Allah dalam surat 43 ayat 32. 43:32. Surat 43 ayat 32 apa? Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ada orang hidup yang tidak berkait rezeki? Tidak ada orang hidup yang tidak pakai rezeki? Tidak ada. Saya kalau rezeki lo ada, kan? Mana? Mesti orang jamin, cuma kurang akeh kan gitu. Hanya itu jaminannya ada. Kalau kita lihat surat Hud ayat berapa? Pas juz itu. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Ayat Surat 11
ayat berapa itu? 7 apa 8? Pas jujur Pak. Wa ma min dabatin. Aman dapatin. Ayat. Jangan buri-buri, pokoknya pas juz. Baca surat Hud berapa ayat nanti ketemu wa ma min dabatin illa Allah rizqa wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Apa? Ayat 6. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Ya, itu sama dengan Al-Ankabut ayat berapa itu? 61. Al-Ankabut surat 29 ayat 60 atau 61? Surat 29. Surat 29. Surat 29. Ya. Nah itu berapa banyak? Dan beberapa banyak binatang yang tidak dapat membawa atau mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contohnya, ono cecek halal rezeki? Nggak ada. Padahal cecek itu rezeki ini berdoa. Mulai lonte mibel, mulai lara mibel ku apa? Kok umumnya nggak dijamin sama Allah? Keluar mati. Ya, makanya kita harus serahkan diri kepada Allah. Rezeki itu dijamin oleh Allah. Ya, soalnya kalau kita itu memang hatinya seperti burung, Allah memberikan rezeki seperti bagaimana burung memberikan rezeki. Karena banyak burung pagi hari dia lapar berangkat ke barat, tidak tahu mudune gak ngene jayen gak ngene anu, tapi ngene rumpur-rumpur ngene. Ya, tapi rezekinya jamin. Dan rezeki sama umur itu tidak bisa pisah, Pak. Jadi inna rizqa la yatlubul abda kama yatlubu ajaluhu. Jadi rezeki itu selalu mengikuti hamba seperti hamba mengikuti rezekinya. Kalau rezekinya entak ya mati ya, jadi orang enggak ada pikiran nanti apa. Hidup jangan apa, serahkan kepada Allah. Makanya jadi Rasulullah SAW, antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kamu mau berserah diri kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, la razaqakum, Allah pasti berikan rezeki kepada kamu. Kama yazruqut tayr, sebagai Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung tardu himasan wa taruhu bidawlan. Pagi hari lapar, sorenya sudah kan. Gua udah ngomongin ini kayak burung apa? Awak dia wong. Sampai ini jauh-jauh karena pakai akad dah. Menurut duit kayak 5 juta sih jaluk 6 juta. Kayak 7 juta jaluk 10 juta. Ndelok ojo mendukur, menisor. Nah, sama rezeki ndelok mendukur apa menisor? Menisor. Nah, iku nek salah ini. Nah, aku nek 7 juta, kok 9 juta. Yang kepingin juta di Indonesia ini, Pak. Di Indonesia ini kan rata-rata kan ada pemimpin yang miskin di Indonesia? Nggak ada yang miskin pejabat Indonesia? Nggak ada. Semua miskin. Iya, saling nyolong. Miskin hati. Bukan miskin hati. Ya, saya teringat seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum kan orangnya buta. Orangnya buta itu dia ngomong, ya Rasulullah, ini dharim, saya ini orang cacat Rasulullah. Saya si udar, rumah saya jauh ya Rasulullah. Walaisari qaidun yaquduni ila shalah. Tidak ada yang nuntun saya ke tempat ke masjid.
Hal alayya rukhsatan an sholli fil bait? Bolehkah saya dapat keringanan untuk sholat di rumah? Apa kata Nabi? Hal tasma'un enggak? Kamu dengar azan? Dengar suara azan? Dengar. Wajib teko wis. Gak ketok sing teko ae. Nek gak ketok motone ngono. Ya, bisa teko, nanti gak ketok atine ya wis. Ya, karena orang sekarang ini bukan buta mata, buta hati. Surat Haji ayat 46. Surat Haji itu Surat 22 ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata hati yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Oh, makanya mana nyanyikan yang buta mata hatinya. Sekarang ini banyak orang buta mata hatinya. Ya, nek matane nyopo awas tok ae. Makanya kan soal rezeki Pak ya. Sampeyan nek nurut petunjuk Nabi jangan melihat ke atas, ya ke bawah. Unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang-orang rezekinya di bawah kamu. Wala tanzuru ila man fawqakum. Jangan kamu melihat rezeki orang-orang di atas kamu. Nek sampean ndelok mendukung terus kecelungup mendukung. Ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man hudiya ilal Islam. Sungguh bahagia orang yang diberikan petunjuk kepada Islam, warizku kafafan, dan rezekinya cukup. Jadi kita enggak perlu rezeki banyak, cukup tok ae. Jadi ngene bojo cukup, bae lunga haji cukup. Ya, jika nyumbang masjid cukup, itu cukup enggak usah sugih. Balik rezeki njaluk. Ya inilah, karena kita tuh salah menyikapi. Ya, nek sampean ndelok ke bawah, insyaallah rasanya kaya hati. Tapi nek sampean ndelok ke atas kurang. Nek kurang terus suwe apa? Stroke. Makanya orang sekarang ini stroke itu gak bukan rezeki yang kurang. Cara melihat rezeki itu yang salah. Ya. Delok sing isolmu sampai untung bayarannya 7 juta. Lah iku piro? 3 juta. Sak ulane piro? Tuh ngono carane delok. Ya, karena apa? Bandingan ya. Sekarang gini ya. Kalau kita itu tadi sudah yakin Quran, paham Quran, mengambil pelajaran Quran, terus tadabbur Al-Quran, terus mengamalkan Al-Quran surat 6 ayat 155 ya, surat 6 ayat 155 itu amalkan Al-Quran 6155. Surat 6 ayat 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Nah, coba nanti sempurnanya lihat. Kita harus cinta Quran. Itu berdasarkan surat 10 ayat 57 58. 10 surat Yunus ayat 57 58. 10 47 57 58. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya,
hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi Quran itu lebih baik daripada sampai kumpulkan dunia. Ya. Sekarang sampai milih mana? Di pabrik 10 sak karyawani. Pak Sugeng di pabrik 10 sak karyawani, tapi gak seneng Quran. Terus saiki kerja tok nang pabrik seneng Quran, milih mana? Ini takon di pabrik. Gak milih. Sampai ini orang kaya di dunia ini nggak ada lain kecuali Korun. Korun terkaya. Ngomong ini doa itu gak kuat. Tapi nanti, nah ini Korun. Di Irian Jaya ada apa besi-besi, oh ini karena di Korun. Padahal Korun nggak pernah dikubur sini Pak, di sana Timur Tengah. Tapi jadi lakon. Ya, tapi sudah ada contoh kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta yaumal qiyamah bi an'ami ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia tapi ahli neraka. Begitu di akhirat, fayus bau finna subah, kakinya dicelup nang neraka dilucup, mana diangkat, mana dicelup nang ditakoni, ya ibadi al marabika naimun, sampean tahu rasanya enak, al akan naimun betul, sampean tak pernah merasakan enak, apa katanya? Wallahi ma marrabi naimun qadu, demi Allah gak pernah enak belas. Orang sugih ngono gak pernah enak belas. Ana sampean gak sugih terus gak seneng Quran. Tambah gak enak. Ya. Dan dibalik oleh Nabi, ya yu'ta bi asadin nasi bu'san, ya yaumil qiyamah min ahli surga, min ahli jannah. Nanti didatangkan orang yang paling miskin di dunia tapi ahli surga. Begitu sampai di akhirat dimasukkan sebentar ke surga, masuk sebentar ditarik, ditanya oleh Allah, ya ibadi al marabika busun, sampai tahu surah, al alaika busun katu, sampai pernah surah walaupun titik, apa jawabnya? Wallahi ma marrabi busun katu, demi Allah gak pernah sorot belas. Iku uripe melarat. Uripe melarat. Mau dilebon surga diluk. Soalnya gini Pak ya, karena saya bayangkan orang gak percaya ngaji, gak percaya akhirat, nanti penyesalannya di belakang. Mesti jalan balik. Ya, menyesal dia. Masalahnya apa? Masalahnya kalau kita lihat surat Naba itu kan surat 87 atau 78? 87 atau 78? 87. Berapa? Berapa? Surat nomor An-Naba 78. Kami baca mulai ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. 21. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalam berabad-abad lamanya. Pak, berabad-abad ini loh. Yes. Terus mereka di dalam neraka berabad-abad. Terus berabad-abad ini ngerasain apa coba bawahnya? Apa yang dirasakan? Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, ya, dan tidak pula mendapat minuman, melainkan selain air yang mendidih dan nanah. Masya Allah, wis berabad-abad, wis karo segere, sing krasa adalah air mendidih ambek nanah. Ngono ya kendel ae wong. Makanya ada di tempat daerah tertentu ya, ojo ngaji Pak Soleh keren wong iki.
Kok iso kereng ya apa sih? Wong saya tidak pernah ngarang, maca tok iku niku. Diwacana nek gelem alhamdulillah, gak gelem ya salah dhewe. Ya. Makanya alasan saya nanti di akhirat itu seperti yang tertuang dalam surat 7 ayat 164. Surat 7 itu Al-A'raf ayat 164. 164. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengadab mereka dengan adab yang amat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan berlepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Saya nasihati saya takwa, jadi gak gelem takwa. Nanti saya tanya Allah, kok sampai napun? Saya di mana-mana kan mesti bawa bukti-bukti, Pak. Ngaji-ngaji saya tidak pernah ngarang gini. Itu saya tunjukin semua. Karena masalahnya apa, Pak ya? Masalah akhirat itu karena bandingan sama dunia nggak ada bandingan. Ya. Karena bagaimana juga kita di akhirat ini, Pak ya. Ya di akhirat 5 bulan nek ngene akhirat kena surat 6 ayat surat 4 ayat 66. Surat 4 ayat 68 ya. Surat 4 ayat 68. Dan pasti kami akan ayat berapa? 69. Oh, 69 enggak Mungkin bodoh. 68-nya. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Oh, ayat saya coba 65. Saya 65, Pak. 65. Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya keliru. Waman yudhillah nggih 69. Barang siapa yang kafir itu surat 4 ayat pira? Pokoknya setiap kali 1 jam itu kulitnya diganti ping 100. Ayat 658 apa 56? 56. Ya, 56. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah itu katanya Umar, coba Isra Marathon Ukhra. Kamu baca lagi itu. Begitu dibaca, langsung Umar mengatakan, saya pernah mendengarkan keterangan Rasulullah SAW, orang di neraka itu diganti kulit setiap 1 jam itu 100 kali. 1 jam diganti 100. Ayo pemain gosong nyar mana, gosong nyar mana. Nek gosong terus Pak hilang bapak. Ini gosong nyar mana, gosong nyar mana. Ini kan orang itu harus bisa mikir, Pak. Makanya orang kalau sudah mati nanti terjadi penyesalan itu gara-gara belum sampai di akhirat, di alam kubur, waktu mati pun sudah terasa dia. Kalau kita lihat surat Al-Mu'minun ya, surat 23 ayat 99. Surat 23 Al-Mu'minun ayat 99. 99. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Apa? Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja.
dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi yang terakhir, jadi saya kemana-mana tuh ngajak orang kembali pada Quran. Coba gini Pak, orang kalau gak seneng Quran, mati ini mesti su'ul khotimah. Ya, padahal kita itu kepingin matinya husnul khotimah, tapi orang kalau gak seneng Quran, matinya su'ul khotimah. Dan mengatakan itu Allah surat 16 ayat 28 29. Surat An-Nahl ayat 28 29 itu sih gak seneng Quran. Yaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Lalu mereka menyerah diri sambil berkata, kami sekali-kali tidak ada mengerjakan suatu kejahatan pun. Nah, Malaikat menjawab, ada. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu. Ya Pak, itu masih ditalkin mudin pira gak payu. Ditalkin ini tapi malaikatnya kayak kabar ngono. Masukilah pintu-pintu jahanam, kamu kekal dalamnya. Itulah seburuk tempat bagi orang menyombongkan diri. Diarani sombong pada apa? Quran ini omongnya Gusti Allah, tapi nikmati Allah seneng. Omongnya seneng kayak nikmat gak seneng. Gak seneng. Zalim apa zalim? Zalim. Coba bawahnya, kalau orang yang gak zalim. Ayat 30. Dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia. Khotib berkhutbah pun kayak teko. Padahal khotib sudah khutbah, orang baru datang, berarti malaikatnya aku spray gak nyatet spray. Kan nyatet sama dengan tidak sholat. Karena sholat Jumat itu 2 rakaat, ya mendengarkan khutbah itu gantinya 2 rakaat. Karena ganggu ngono khutbah belas, ya spray. Ya. Beda dengan para saya Pak Sugeng, jamaah apa itu Kidul Lempok itu Kidul Kecamatan itu kan nek sholat Jumat, mari sholat Zuhur, mari sholat Jumat, sholat Zuhur lagi. Nah, Baitus Siddiqin. Nah, Baitus Siddiqin. Jadi mari sholat Jumat, sholat Zuhur. Itu. Tapi kalau yang lain di Masjid Baromendos ini sebelah kanan dari timur, itu masjid itu nek jumlahe wong 40 gak baleni. Tapi nek si jumlahe wong sholat itu adalah misalnya 30, nanti sholat Zuhur. Nah, padahal kalau kita lihat sholat Jumat, Rasulullah itu ditinggal sama orang-orang karena ada perdagangan datang, itu tinggal 12 orang. Itu gambar ini. Ya, anak tanya, ya Pak, Bapak anak ini tanya sama anak, sampean waktu sholat di Asuna Bait Kam Yamaidin, berapa waktu itu orangnya? Katanya bapaknya Arbaun, ada 40. Nah, 40 itu bukan ketetapan Pak, kebetulan. Ya, saya itu masjid pertama di masjid saya yang depan masjid saya besar itu dulu kalau datang, saya Jumatan itu hanya 6 orang. Kalau 6 orangnya pada apa? Saya tidak boleh sama orang-orang, karena pada saya ngimami di Masjid Timur itu, begitu ngimami kan tidak ada mimbarnya, tidak ada mimbarnya ngimami. Lalu saya tanya, Pak Dek, ini memang gambarnya apa? Wadah karo, wong wedok metingkang. Terus saya atasi lewat, saya buatkan mimbar. Begitu mimbar datang, sudah saya coba, terus akhirnya orang-orang ini ngomong gini, sama pakai mimbar ngono, dasar gua tongkat, mali ibu puterin tongkat ibu.
Itu sudah gara-gara ngeledok yang malah ngomong. Kaji soleh gak kenaan, ini kaitan tongkat dibuat susah beduk rotum musuh kaji soleh. Ngomong dorong dilereni. Saya mulai dilereni, saya akhirnya buat masjid. Buat masjid lagi jadi ini sak desa masjid loro. Sak desa masjid loro kok gopoh Ya. Jadi saya dimusuhi wong tok. Sekarang yang disenangi wong ini apa? Salat jenazah. Salat jenazah itu mesti saya katanya kaji salat dari imam soalnya apa? Nek moto-moto dungane jangkep. Tapi saya nek mari jangkep nek salam nyingkiri wae mudhir maju tahlilan. Nah saya kan dari tahlilan. Nanti mudhir ini kon maju tahlilan. Ya, nah saya berdasarkan surat At-Taubah ayat 84, wong nek gak seneng Quran, haram disolati, asal gak setimudin. Jadi orang kan gak seneng Quran, berdasarkan surat 9 ayat 84, tidak boleh disolati. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Terus ayat 80-nya. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Oh, kok itu? 85 atau 8? Tadi kan 84 kaitan. Sekarang 80. Oh, 80. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendatipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Saya pernah tangga saya timbul saya persis ahli dan bendohor, kami gak seneng ngaji Quran. Akhirnya saya nyelawat ya situasi benar lulung aja kan nyelati dosa pomong dorong seneng Gusti Allah anak seneng wong-wong. ya jadi saya kira ini kajian saya, jadi kajian hari ini tadi adalah kajian tentang syahadatul muslim khamsatun, semboyan orang muslim ada 5. Allah wa ayatuna, ar-rasul qudwatuna, al-Qur'anu dusuruna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah asma'ama dan dalilnya semua. Dan ini saya tinggalkan materi prinsip tujuan hidup seorang mukmin adalah mencari ridho Allah. Ya, saya kira itulah kajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah dalam menjalani Islam ini. Kita ajak keluarga kita nanti supaya dipertemukan oleh Allah sebagaimana janji Allah dalam surat Tur ayat 21, antara orang tua kita, istri kita, anak-anak kita nanti dipertemukan Allah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.